Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan mosi pada kompetisi debat ini. Saya sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dia Gina Nabila, perwakilan dari SMA Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun. Pada kali ini, suara guru menjadi kompas yang menuntun langkah. Setiap buku teks adalah peta, setiap rumus adalah arah. Suara siswa menjadi aliran sungai, mengalir ke segala arah, membawa gagasan liar, kadang jernih, kadang keruh, kadang tak sampai ke lautan tujuan. Apakah generasi penerus bangsa akan kita tempa dengan pisau pendidikan yang klasik dan terarah? Ataukah kita biarkan mereka menjelajah dengan perahu pendidikan progresif yang luas namun mudah terombang-ambing oleh arus? Debat ini bukan sekedar tentang memilih model pendidikan. Ini adalah perbincangan tentang masa depan peradaban. Karena setiap metode, setiap cara kita mendidik sejatinya bukan hanya soal ruang kelas, tetapi soal bagaimana kita membentuk karakter bangsa, arah nalar, dan jiwa pemimpin masa depan. Hari ini izinkan saya menunjukkan dengan nalar kritis sekaligus nurani yang jernih mengapa pilihan saya layak didengar, dipertimbangkan, bahkan diyakini. Pendidikan klasik lebih unggul karena menyediakan fondasi yang kokoh dan terstruktur yang esensial untuk memperkembangkan akademis siswa. Model ini berpusat pada peran guru sebagai pemimpin yang memastikan pendidikan disampaikan secara sistematis dan komprehensif. Kurikulum yang terstruktur jelas seperti matematika, bahasa Indonesia, dan sains memastikan siswa memperoleh pemahaman dasar yang kuat sebelum beralih ke konsep yang lebih kompleks. Pendekatan ini sangat penting karena menghindari kekosongan materi yang sering terjadi pada model progresif. Dalam pendidikan progresif, fokus pada eksplorasi mandiri dan proyek berbasis siswa dapat mengakibatkan beberapa materi penting yang terlewat atau bahkan tidak dipahami sepenuhnya. Model klasik sebaliknya memastikan bahwa setiap siswa menerima informasi yang seragam dan esensial, menciptakan standar kualitas yang konsisten di seluruh sekolah. Selain itu, pendidikan klasik mengajarkan disiplin dan ketekunan melalui metode pembelajaran yang struktur seperti diskusi yang dipimpin oleh guru dan latihan. Siswa dilatih untuk mengikuti arahan dan bekerja dalam kerangka yang ditetapkan, keterampilan yang sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan dewasa. Berbeda dengan model progresif yang cenderung lebih santai, model klasik menanamkan rasa tanggung jawab dan etos kerja yang kuat. Pendidikan klasik telah terbukti berhasil selama berabad-abad dalam menghasilkan individu-individu yang berpengetahuan luas dan terampil. Contohnya adalah sistem pendidikan di berbagai negara maju yang mengedepankan kurikulum inti yang kuat. Oleh karena itu, mempertahankan model pendidikan klasik adalah pilihan yang bijak untuk menjamin kualitas pendidikan yang terstruktur dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan bukanlah sekedar soal ruang kelas, bukan pula sekedar buku dan papan tulis. Pendidikan adalah tentang menanam akar yang kuat agar pohon masa depan bangsa ini tumbuh menjulang, tak mudah tumbang diterpa badai zaman. Tetapi melalui pendidikan klasik, kita tidak sekedar mengajar, tetapi menata arah peradaban. Kita memastikan setiap anak bangsa memiliki fondasi yang kokoh, disiplin yang terjaga, serta ilmu yang terstruktur, bukan sekedar pengetahuan yang tercecer dalam proyek sesaat. Jika pendidikan progresif ibarat ombak yang liar, maka pendidikan klasik adalah karang yang teguh, menjadi pijakan, menjadi pelindung, dan menjadi dasar yang abadi. Maka hari ini dengan penuh keyakinan saya katakan pendidikan klasik bukan sekedar pilihan tetapi kebutuhan. Karena hanya dengan fondasi yang kuat kita dapat membangun generasi yang tak hanya cerdas tetapi juga bertanggung jawab, tangguh, berkarakter, dan siap memimpin masa depan bangsa. Dengan demikian, jelaslah bahwa pilihan yang kami tawarkan bukan hanya sekedar argumen, melainkan jalan terbaik untuk menuntun generasi menuju masa depan yang terarah
berkarakter, dan berdaya saing. Maka saya mengajak hadirin sekalian untuk sepenuhnya sependapat bahwa inilah arah pendidikan yang paling tepat untuk bangsa kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.